got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Kalau kita mau nunggu jago dulu terus baru mulai, biasanya cuma jadi wacana. Kapan mulainya? Mendingan langsung aja gas dulu, tapi nanti kita perbaiki hal-hal yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan artikel yang kami angkat Yang berjudul Pentingnya Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan, Upaya Meningkatkan Akses dan Kualitas. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas UTS, mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Sudelo Wiono, SHMPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sira Aulia Zahra dengan NPM 23 10077. Saya Anissa Nuraliyah, NPM 23 10051. Saya Naswa Nabila Krisnawati dengan NPM 23 10091. Selamat menyaksikan. Pendidikan, seperti yang kita ketahui, merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar bagi setiap manusia. Pendidikan juga sangat diperlukan bagi manusia karena dengan adanya pendidikan, maka kehidupan seseorang dapat berubah. Hal ini akan tercapai apabila setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tersebut. Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang berarti setiap orang berhak memperoleh pendidikan di bawah kekuatan hukum tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak atas pendidikan serta memantau jika terjadi pelanggaran. Kesenjangan pendidikan masih banyak terjadi hingga saat ini. Apa saja upaya yang untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan? Kesenjangan pendidikan merupakan permasalahan yang kompleks di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut UNESCO, kesenjangan pendidikan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti akses dalam pendidikan, kualitas pendidikan, dan juga kesempatan untuk bersekolah. Hal ini disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, geografis, dan budaya. Kesenjangan pendidikan mempunyai dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara karena dapat mengurangi kualitas tenaga kerja dan mengurangi potensi inovasi dan kreativitas. Untuk mengatasi kesenjangan pendidikan tersebut diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak. Nah, apa saja upaya tersebut? Yang pertama adalah pemerintah harus memastikan akses yang sama terhadap pendidikan bagi setiap individu dengan mempertimbangkan kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomis maupun geografis. Yang kedua, lembaga pendidikan harus menjamin mutu pendidikan yang baik dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Masyarakat dapat berperan sebagai agen perubahan dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan mendorong akses terhadap pendidikan bagi semua anak. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah pemerintah harus bersiap untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, fasilitas yang memadai, dan kualitas guru dengan menerapkan kurikulum yang sejalan dengan perkembangan saat ini. Saat ini, kualitas sumber daya manusia di Indonesia dapat dikatakan masih cukup rendah dibandingkan negara lain. Pendidikan di Indonesia saat ini masih sedikit memprihatinkan, baik itu dari segi sarana maupun prasarana. Sebagian warga negara belum menggunakan haknya atas pendidikan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap warga negara berhak atas pendidikannya. Berdasarkan tersebut, terlihat sangat jelas bahwa setiap rakyat Indonesia mempunyai hak pendidikan yang layak, tentunya dengan memperoleh pendidikan dapat memberikan manfaat bagi individu dan kemajuan sesuatu negara di masa depan. Upaya meningkatkan standar pendidikan Indonesia yaitu dengan cara kerjasama dengan lembaga internasional seperti UNESCO. Salah satu aspek penting dalam pembangunan pendidikan adalah upaya untuk mencapai kesetaraan pendidikan, yaitu menjamin bahwa semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kondisi fisik mempunyai hak untuk mengakses dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang termutu. UNESCO telah berperan penting dalam membantu pendidikan di Indonesia untuk mencapai tujuan pendidikan inklusif melalui berbagai program dan inisiatif. Melalui program seperti Education for All dan Global Education Monitoring Report, UNESCO telah membantu Indonesia dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang menghalangi akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang beruntung, seperti anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak perempuan, dan anak-anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, secara keseluruhan, kerjasama antara Indonesia dan UNESCO telah membawa perubahan positif pada sistem pendidikan Indonesia dengan dukungan dan bantuan teknis dari UNESCO. Indonesia telah mampu meningkatkan aksesibilitas, relevansi, dan mutu pendidikan. Kurikulum yang inklusif, metode pengajaran yang inovatif, fokus pada pendidikan berkelanjutan,
pendidikan di Indonesia. Diharapkan kerjasama ini akan terus berlanjut dalam menciptakan sebuah perubahan yang lebih baik bagi sistem pendidikan bangsa kita. Yang tadi minum gua. Oh, ini sekretari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fadila dengan NIM 2310.071. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pasundan dari Fakultas Hukum. Saya adalah salah satu mahasiswa atau perwakilan kelompok yang ditugaskan untuk mewawancarai salah satu narasumber saya, yaitu Bapak Hadi. Dia adalah salah satu anggota ATM yang bertugas. Baik, saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan dari mahasiswa yang bernama Alia. Baik, selanjutnya yaitu ke sesi pertanyaan. Apakah menurut Bapak pendidikan di Indonesia ini sudah memadai atau sudah merata? Baik, jadi menurut saya pendidikan yang berada di Indonesia ini masih belum merata atau belum memadai karena fasilitas pendidikan yang berada di perkotaan dan di pedesaan itu sangat-sangat jauh berbeda. Misalnya di pedesaan itu bisa dilihat dari segi transportasi, sumber-sumber buku yang menjadi acuan di pendidikan di pedesaan itu sangat-sangat kurang. Akan tetapi di perkotaan sendiri itu untuk fasilitasnya itu sangat lengkap, jadi bisa dibilang pendidikannya masih belum merata. Oh, seperti itu ya Bapak. Jadi menurut Bapak pendidikan di Indonesia itu belum merata dikarenakan transportasi perekonomian yang tidak merata di wilayah Indonesia. Contohnya di pedesaan sangat jauh berbalik dengan di perkotaan. Iya, betul sekali Ibu. Bagaimana sih menurut Bapak tentang pendidikan di Indonesia yang masih berkesetimbangan? Baik Bu, jadi menurut saya kesetimbangan pendidikan di Indonesia ini masih belum merata karena mengurangnya kedisiplinan dan kesopanan dari murid-murid itu sendiri terhadap lingkungan pendidikan. Jadi kita sebagai seorang guru harus menanamkan norma-norma itu sendiri kepada para murid-murid yang akan kita ajarkan. Saya bisa menyimpulkan bahwa menurut Bapak atau pandangan Bapak itu kesetimbangan di era pendidikan Indonesia itu karena terjadi faktornya menurunnya kedisiplinan siswa, kesopanan siswa. Jadi ada beberapa mungkin ya faktor di pedesaan, sekolah-sekolah lain yang menurut Bapak sendiri itu kurang disiplin dan kesopanannya itu berkurang. Jadi di sini Bapak bahwa menyimpulkan kita sebagai seorang guru, seorang pelajar harus lebih mengedepankan norma-norma tersebut, gitu Bapak. Baik Bapak, terima kasih saya ucapkan atas waktunya karena Bapak sudah berkenan saya wawancarai. Jika ada salah-salah atau salah perkataan saya mohon dimaafkan. Baik, sekian terima kasih, itu saja yang bisa saya wawancarai kepada Bapak Hadi. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan individu dan pembangunan negara, khususnya di era perkembangan teknologi dan globalisasi. Pendidikan dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan kesenjangan pendidikan masih menjadi masalah yang kompleks yang perlu diatasi. Upaya untuk meningkatkan akses dan pendidikan melibatkan peran pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan kerjasama internasional, terutama dengan lembaga seperti UNESCO. Diharapkan kerjasama ini akan membawa perubahan positif dalam sistem pendidikan Indonesia dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi masa depan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.